Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan dan keinginan semua orang percaya. Sangat disayangkan kebanyakan orang percaya memiliki persepsi yang salah mengenai tuntunan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula, mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami hal yang sukar? Seringkali tuntunan Tuhan itu terasa menyakitkan. Dalam Ulangan 32 ayat 11 menuliskan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Melihat Ulangan 32 ayat 11 ini, maka sebaiknya kita perlu untuk mengubah paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan. Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan dan bukan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Ada beberapa prinsip utama jika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, yakni pertama, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita. Kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia, berarti itu bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Yang kedua, Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan secara langsung menuntun umatnya, dan tuntunan itu bersifat pribadi untuk perorangan ataupun secara kolektif. Yang ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 menuliskan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya
harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan kelembutan yang menuntut pengertian dari pihak kita. Tuhan tidak mau menuntun kita seperti menuntun kuda atau bagal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Prinsip-prinsip utama di atas akan memberikan kepada kita pandangan yang lebih fokus pada tujuan tuntunan Tuhan bagi kita. Ulangan 32 ayat 9-14. Tujuan tuntunan Tuhan atas kita bukanlah hanya untuk memindahkan kita dari suatu titik ke titik yang lain. Tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Supaya kita mengetahui potensi yang dalam diri kita. Supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal, supaya kita terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan, supaya kita dapat mewarisi semua yang Tuhan siapkan untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, agar hidup kita semakin hari semakin diberkatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang selalu kembali untuk menguatkan kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati kami. Terlebih lagi, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.